Shalom anak-anak, selamat pagi. Selamat memasuki minggu yang baru. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Miss berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak, hari ini kita akan belajar, khususnya anak-anak akan belajar di pembelajaran 2. Nah, minggu lalu kita sudah belajar di pembelajaran 1 tentang bersyukur atas keberagaman. Salah satunya keberagaman bahwa Indonesia memiliki makanan khas yang banyak. Hari ini anak-anak akan belajar tentang Indonesia yang memiliki keberagaman dengan rumah adatnya yang banyak. Ya, namun sebelum itu anak-anak terlebih dahulu sebelum kita belajar lebih jauh lagi, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semua. Saat ini kami akan belajar. Tuhan berkati anak-anakmu kelas 4 supaya sungguh-sungguh di dalam pembelajaran yang ada dapat mengerti dan memahami materi yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kepintaran bagi anak-anakmu kelas 4 dan juga hamba yang menyampaikan materi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, ini harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita belajar tentang Indonesia yang memiliki rumah adat yang beragam. Anak-anak bersyukur nggak punya keberagaman budaya di Indonesia yang sangat banyak, yang sangat luas. Bahwa Indonesia punya makanan khas yang banyak. Indonesia juga memiliki tari-tarian yang berbeda-beda. Indonesia juga memiliki alat musik yang banyak. Dan juga Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hari ini anak-anak akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui rumah adat yang banyak. Ya, di pembelajaran 2 ini keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama adalah rumah gadang. Ini adalah rumah adat Sumatera Barat atau Sumbar. Kemudian yang kedua rumah Aceh. Ini adalah rumah adat dari Nangro Aceh Darussalam. Kemudian rumah Balai Batak Toba. Ini merupakan rumah adat Sumatera Utara atau Sumut. Berikutnya rumah adat Tongkonan. Merupakan rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel atau suku Toraja. Kemudian Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Dan rumah adat Bangka Belitung. Di sini anak-anak coba lihat di halaman 139. Di situ ada 6 rumah adat yang tercantum. Yang pertama yaitu rumah gadang. Rumah gadang ini dari mana? Rumah gadang ini berasal dari Sumatera Barat, atau rumah gadang ini adalah rumah adat orang Sumatera Barat. Nah, yang kedua ada rumah Aceh, Rumo Aceh. Rumo Aceh adalah rumah adat orang Aceh ya, atau Nangroe Aceh Darussalam. Ini adalah rumah adat orang Aceh. Lalu yang ketiga rumah Balai Batak Toba. Rumah Balai Batak Toba ini adalah rumah adat Sumatera Utara ya. Anak-anak atau orang Batak yang ada di kelas 4 pasti tahu ya rumah Balai Batak Toba ini. Nah, anak-anak yang keempat ada rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan ini adalah rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau rumah orang-orang suku Toraja. Yang kelima ada rumah Baileo, yaitu rumah adat
Provinsi Maluku, ya. Yang keenam, ada rumah adat Bangka Belitung. Anak-anak, ini adalah rumah-rumah adat yang ada dalam pembelajaran 2, dan masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia, termasuk rumah adat orang Jawa, rumah adat orang NTT, rumah adat orang Sunda, dan lain-lain, rumah adat orang Bali. Masih banyak rumah adat yang ada di Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak keberagaman. Nanti anak-anak bisa mempelajari atau mencari tahu rumah adat apa saja sih yang anak-anak kelas 4 belum tahu. Anak, ini adalah beberapa contoh rumah adat yang ada di daerah-daerah yang sudah disebutkan dalam buku kita ya. Nanti anak-anak bisa mencari tahu rumah adat apa saja sih yang anak-anak belum ketahui. Bisa mencari di internet atau bisa menanyakan kepada papa dan mama. Dan anak-anak yang belum ada rumah adatnya di dalam buku ini, anak-anak bisa cari tahu di papa mama apa sih nama rumah adat yang ada di tempat anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar dari Lani dan teman-temannya ya. Sini ada tentang mosaik kreasi bersama. Nanti anak-anak membaca dalam halaman 142 ya. Anak-anak membaca. Lalu di situ kan ada dikatakan berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak nanti dari nomor 1, yaitu apa ide yang dimiliki Lani, sampai di nomor 8, nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas. Nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas ya, yang ada di sini. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan yang ada, yaitu mosaik kreasi bersama. Anak-anak di sini pertanyaan-pertanyaan ini anak-anak tidak harus menjawab semuanya. Mana yang anak-anak ketahui itu saja yang anak-anak jawab ya. Nah, kita harus bersyukur memiliki keberagaman budaya ya, termasuk rumah-rumah adat yang ada. Miss berharap anak-anak bisa saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain, walaupun memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Bukan berarti rumah adat orang Batak lebih bagus dari rumah adat orang Jawa. Semua rumah adat sama, semua memiliki keunikan masing-masing. Ya anak-anak, sekarang Miss sampai di sini saja materi hari ini tentang pembelajaran 2. Maka anak-anak harus mempelajari dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam halaman 142 tentang mosaik kreasi bersama. Nanti anak-anak setelah menjawabnya, menuliskannya dalam bukunya, nanti bisa foto untuk kirim ke Miss Japri ya, atau chat pribadi. Nanti Miss akan periksa. Oke anak-anak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Selamat mempelajari materi hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini. Kami boleh sama-sama belajar tentang keberagaman bangsa Indonesia yang tercermin di dalamnya melalui rumah adat. Kami bersyukur kami memiliki daerah yang berbeda-beda, tapi kami juga memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Biarlah dengan semua itu kami dapat saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain, khususnya untuk anak-anakmu kelas 4. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa, ini harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu di jam kedua ya, di pembelajaran agama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.